رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah bil jalali wal ikram alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syari'atil sunnah haji ila baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrarun bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa min sa'il khalqi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummatin amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha wa fa'alu ma'muratihi wa atruku manhiyatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha. Di belahan dunia sana, di Makkatul Mukarramah, jutaan umat Islam sedang melaksanakan ibadah haji. Menjadi duyufur rahman, menjadi tamu-tamu Allah. Dan Allah yang Maha Rahman menjadi tuan rumah. Sudah barang tentu akan sangat menghormati tamunya. Tidak dapat digambarkan betapa dan bagaimana Allah menghormati tamunya. Hanya tamu kita yang telah mengalami, yang dapat menjawab pertanyaan itu. Sekali kita menunaikan ibadah haji dan haji kita dinyatakan mabrur, kalbu kita akan terpaut pada Baitullah dan ingin selalu berulang kali melaksanakan ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Sekiranya kita melayangkan alam pikiran kita ke masa lampau, pada hari Idul Adha ada 3 peristiwa penting bersejarah yang mewarnai kehidupan umat manusia. Peristiwa pertama, secara serempak umat Islam diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah yang diselenggarakan di mushola, di masjid-masjid dan di ruangan terbuka. Bayangkan betapa banyaknya tempat digunakan umat Islam di jalan raya ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Dan inilah momen aksi serempak yang melambangkan kesatuan, kesamaan akidah, serta persatuan kaum muslimin di dunia. Peristiwa kedua, bergelimpangannya berjuta-juta hewan ternak, hewan kurban, dan mengalirnya tetesan darah. Itu menandakan pengorbanan umat Islam. Biasanya tetesan darah itu melambangkan kekejaman, melambangkan kebengisan. Namun peristiwa kurban umat Islam di hari Idul Kurban merupakan perwujudan ketaatan, kesetiaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian satu kegiatan sosial yang melambangkan kasih sayang kepada sesama umat manusia, bahkan bisa disebutkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Penyembelihan hewan kurban bukan wujud dari kegemenisan, kekejaman, akan tetapi merupakan manifestasi ketaatan, mempunyai dampak positif terhadap penyelesaian problema kehidupan di masyarakat. Di samping peningkatan semangat pengorbanan, dan mari kita renungkan sejenak peristiwa pengorbanan leluhur kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tidak merasa ragu sedikit pun berkurban menyembelih putra yang dikasihinya yang bernama Ismail. Coba kita bayangkan secara dramatis apa jadinya sekiranya Nabi Ismail benar-benar terbunuh di tangan ayahnya sendiri. Apa dampaknya bagi sejarah perkembangan dunia dewasa ini? Kemudian peristiwa ketiga adalah ibadah haji di tanah suci Makkatul Mukarramah dalam upaya menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah muktamar umat Islam sedunia yang dihadiri berbagai bangsa, berbagai bahasa dan ras, yang semuanya menyuarakan nada yang sama, takbir, tahmid dan tahlil, dan suaranya membahana seirama. Satu tujuan, yaitu menyebut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sekiranya ketiga peristiwa itu direkam sekaligus kemudian dipertontonkan kembali kepada kita, maka setiap yang melihat akan kagum dan terpesona, yang kemudian tumbuhlah perasaan tidak berdaya. Kita itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa meneteslah air mata sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sekiranya kita berhijrah ke tanah suci Mekah, akan terpesona melihat megahnya Masjidil Haram, dikelilingi gunung batu, kubahnya menjulang tinggi dan terlihat Ka'bah yang kokoh, yang anggun berselimutkan kiswah, bertuliskan kaligrafi dari benang emas. Tanpa terasa lidah kita pun terucap, Allahumma zid hadal bait tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan, dan seterusnya dan seterusnya. Meneteslah air mata karena berbau rasa antara haru, kagum, gembira, dan kita sangat kecil di saat memandang keagungan Baitullah. Di saat itu kita berada di Masjidil Haram, betapa banyak yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, innallaha yuhlitu fil haram mi'ata wa ishrina rahmatan, situna min halil ta'ifi wa arba'una lil musalli wa ishruna lin nadirin. Al-hadis. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 120 rahmat di Masjidil Haram. 60 untuk yang tawaf, 40 untuk yang sholat, dan 20 bagi yang melihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diciptakannya Baitullah dan disyariatkannya ibadah haji, serta ditetapkannya rukun haji, termasuk manasik, mengandungi syarat tentang persyaratan perjalanan, sopan santun, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna dan isyarat itulah kita selaku umat Islam makin yakin akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Dalam memaknai hadis ini, Abu Ja'far Al-Baqir di dalam kitab Bulughul Bayan juz 2 halaman 69 menyatakan, ma'aya ma'umay ya'umu hadal bait di dalam yati bisalasin wara'ini yuhjizuhu ayyamnahu an maharimillah wa hilmin yakumu bihi godobah wa husni sahabah liman tashabuhu minal muslimin.
tidak akan berhasil yang berziarah ke Baitullah sekiranya tidak membawa 3 hal, yaitu sikap warok yang dapat membendung dirinya melakukan yang diharamkan oleh Allah, sikap sabar yang dapat meredam amarah dan bergaul baik dengan sesama kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi yang belum diberi kesempatan untuk melakukan ibadah haji, pergunakanlah malam-malam untuk bangun, kemudian bermunajat kepada Allah dan memohon agar memperoleh panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mari kita renungkan sejenak sakit yang dilantunkan oleh Bilal bin Rabah di saat orang terlelap tidur. Ya dzalladzi istaghraba fi naumi, wahai orang yang terlelap tidur, mana mu'abdin rabbuhu la yanam. Begitu lelapnya engkau tidur, padahal Rabbmu tak pernah tidur. Ahlan naqulu innani mudnib, apakah kau mengaku bahwa aku berdosa? Mustaqilul laili bi thayyibil manam, padahal kau tenggelam di malam kelam di saat telahnya tidur. Sekiranya kesempatan telah ada, kemudian rezeki telah siap, badanmu sehat, niatkan dalam kalbu kita untuk menyegerakan berangkat menunaikan ibadah haji. Bagi mereka yang tidak ada alasan untuk mengabulkannya, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada hajja falyu'ajjil, fa innahu qad yamurul marid wa tadillu rahilah wa takunul hajjah." Barang siapa yang berniat haji, bergegaslah, bersegeralah, karena terkadang kita kena penyakit ataupun kita terkendala dengan kendaraan atau terhalang dengan banyaknya keperluan. Lebih-lebih dan lebih keras lagi di dalam hadis qudsi mengingatkan kita, inna abdan ashahtu lahu badanan wa awsatu lahu rizq cuma lam yaqil ilayya pada arba'ati awam la mahrumun. Sekiranya aku sehatkan hamba, aku luaskan rezekinya, akan tetapi tidak bertamu kepadaku setelah 4 tahun, maka aku haramkan barokah rezekinya. Dengan demikian jelaslah bahwa berdasarkan pada konsep berhaji, umat Islam diwajibkan menjadi bangsa yang adidaya melalui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahana yang tepat untuk mencapai tingkat ketakwaan yang tinggi, ibadah haji di tanah suci Makkah Mukarramah. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kalau kita masih mau melihat di dalam buku Megatren tahun 2000 karya tulis John Nasbit, di situ kita akan membaca sebuah pernyataan yang sangat menarik yang menyatakan bahwa masa depan umat manusia itu akan mengarah pada bangkitnya agama-agama di dunia. Namun pada kenyataannya sekarang, benturan itu terjadi antara agama dan budaya yang berasal dari barat sehingga lahirlah berbagai paham. Satu di antaranya adalah paham materialisme. Paham ini ternyata mampu membuat masyarakat timur bersikap sama dengan masyarakat barat terhadap agama. Para pemimpin di dunia timur pun sekarang sudah banyak yang beranggapan bahwa agama merupakan hambatan bagi kemajuan umat manusia. Allahu Akbar. Umat Islam semestinya segera bangkit menjadi pelopor pembaharuan dalam bidang pendidikan, sebab manusia kini sudah mulai sadar akan pentingnya agama. Kesadaran itu semakin jelas menyusul kehancuran yang tidak mampu membuat penganutnya, yaitu masyarakat barat, yaitu dalam mengenyam kehidupan yang berbahagia. Dan umat Islam semestinya segera bangkit menjadi pelopor pembaharuan pendidikan, sebab hanya Islam yang mengandung kekuatan dinamis. Telah disadari bahwa hanya agama Islam yang menyeru dan sungguh-sungguh agar umat selalu maju dan mengikuti kemajuan. Bahkan Bernard Shaw pernah memandang bahwa Islam sebagai satu-satunya agama
yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan hidup dan kehidupan manusia. Baru saja pada bagian akhir abad 20, orang Barat mengenal ungkapan long life education, lifelong learning. Bagi Islam, ungkapan itu sepertinya sudah dianggap usang, sehingga cendekiawan Islam punya tugas untuk menjelaskan, menerapkan konsep-konsep itu. Dengan demikian, insya Allah akan terciptalah lingkaran-lingkaran pendidikan keluarga yang bertauhid, berakhlak tinggi, adalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, kuat dan selalu waspada menghadapi pengaruh-pengaruh luar yang sangat berbahaya bagi perkembangan peradaban bangsa kita. Hadirin hadirat jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, rangkaian kegiatan yang berlangsung di tanah suci Makkahul Mukarramah dan seluruh penjuru bumi selama bulan Dzulhijjah ini, insya Allah akan membekas dan terpatri di dalam setiap pribadi muslim dan menjadi fundament yang kokoh untuk menggalang persatuan kesatuan umat dengan bersenjatakan ketauhidan, akhlakul karimah dan berbagai kekuatan lahir maupun batin, sepertinya menjadi jiwa kegiatan ibadah haji kita. Kita akan mampu menyongsong hari esok yang lebih elok, menyongsong masa depan yang lebih mapan, dan insya Allah Islam akan merupakan agama rahmatan lil alamin. Demikian ringkasan pesan-pesan ibadah kurban yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.